Halo Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini dulu ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi anti-angkel sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah! Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Adik-adik, sekarang kita mau beribadah, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami mau mulai ibadah, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat tahun baru adik-adik, selamat tahun baru. Hai. Di awal tahun baru ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Ayo adik-adik, kita mau beribadah kepada Tuhan. Yo. Tepuk tangan ya. Berjumpa, berjumpa. Raja di atas segala raja.
menuju sama dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Tuhan kami, tak menuju sama dunia. Dia lahir untuk kami, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Tuhan kami, tak menuju sama dunia. Tak menuju sama dunia. Tak menuju sama dunia. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau muji, menyembah Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin
adik-adik semuanya. Kalau kita hari ini boleh sehat dan boleh kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Senang ya bisa masuk tahun 2021 dan berjumpa lagi dengan Aunty Leni meskipun secara online. Ya, Aunty selalu berdoa buat adik-adik tetap sehat dan kuat, dilindungi Tuhan. Ya, Aunty percaya bahwa berkat-berkat Tuhan juga akan tercurah sepanjang tahun 2021 buat adik-adik semuanya. Oke, hari ini, saat ini kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Dan seri yang akan Aunty bagikan adalah tentang pengakuan iman. Gereja kita namanya adalah GPDI Hagios Family. Jadi, pengakuan iman GPDI itulah yang akan Aunty sampaikan kepada adik-adik. Nah, jumlahnya ada 17. Wah, 17. Ada 17. Nah, hari ini Aunty akan bagikan yang nomor pertama. Oke, yang pertama Aunty akan sebutin buat adik-adik ya. Kami percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 buku. Kejadian sampai dengan Wahyu. Oke. Nah, itulah pengakuan iman yang pertama. Pengakuan adalah mengakui. Iman itu percaya, seperti iman kita sama Tuhan Yesus. Percaya kita sama Tuhan Yesus. Kita percaya Yesus juru selamat ya. Nah, jadi yang pertama itu yang harus disebut bareng-bareng oleh adik-adik dan Aunty Leni adalah aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Oke, sebutin bareng-bareng sama Aunty Leni yuk. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Sekali lagi ya. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Oke, good. Adik-adik yang ngikutin tadi bareng Aunty Leni, kalian hebat, kalian keren. Yang ngikutin dalam hati atau yang gak ngikutin sama sekali, next time ngikutin ya. Oke. Nah, Alkitab yang waktu Aunty Leni kecil, Alkitab itu dicetak, ada berupa buku. Tapi canggihnya zaman sekarang, Alkitab itu bisa berupa aplikasi di handphone. Adik-adik punya yang ini atau yang ini? Yang ini atau yang ini? Yang ini atau yang ini? Nah, yang mana? Aunty Leni punya dua-duanya, yang aplikasi dan yang cetak. Oke. Tapi yang lebih harus lagi adalah dibaca. Jadi jangan cuma punya di sini, atau jangan-jangan nggak punya. Oh, punya ya. Nah, di sini tapi nggak dibaca, atau punya yang cetak tapi nggak dibaca. Kita harus baca ya, mau aplikasi, mau yang cetak buku Alkitab seperti ini, kita harus baca. Nah, Alkitab itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, yang perjanjian lama itu ada 39 kitabnya, ada 39. Kalau yang ini nih ada jejerannya nih, ada yang bisa ditandai nih dari Kejadian, Keluaran, terus di sini Mazmur, Amsal, di sini Matius, Ibrani, ya yang punya Aunty ya. Nah, udah gitu yang perjanjian baru 27 kitab. Oke. Perjanjian lama 39, perjanjian baru 27, dan totalnya dijumlahkan adalah 66. Nah, jadi ada 66 ya. Nah, apa aja sih yang ada di dalam perjanjian lama? Ada yang hafal nggak ya? Apa aja sih kitab-kitab yang ada di dalam perjanjian lama? Isinya tuh perjanjian lama apa aja? Kita simak bareng-bareng ya. Nih, kita saksikan isinya yang ada di dalam perjanjian lama.
kan yang perjanjian lama kitabnya apa aja? Ada 39 ya? Dihitung nggak tadi? Oke, yang tadi nggak sempat ngitung, kita hitung yang di perjanjian baru. Boleh dihitung. Nah, apa aja sih yang ada di dalam perjanjian baru? Kita dengerin ya. Yang di perjanjian baru tuh apa aja? Silakan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Nah, udah denger kan yang di perjanjian baru tuh apa aja? Oke, sekarang Anti juga mau baca ini di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Yang punya Alkitab boleh dibaca, boleh dibuka dan dibaca bareng-bareng sama Anti. Ya, Anti mau bacain di dalam 2 Timotius. Tunggu ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Siap ya, Anti bacain. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan yang ada di dalam Alkitab ini diilhamkan Allah, artinya dihembuskan, artinya ditaruh di dalam pikiran. Jadi bukan karena pikiran manusia tetapi dari Roh Tuhan, sehingga jadilah Alkitab kita ini. Segala tulisan yang diilhamkan bermanfaat untuk mengajar. Bermanfaat untuk mengajar, seperti Alkitab ini mengajarkan untuk kita mengasihi Tuhan, orang tua dan sesama, dan kita lakukan itu. Itu semua diajarkan di dalam Alkitab. Yang berikutnya juga adalah untuk menyatakan kesalahan. Wah, ditulis tuh di dalam Alkitab juga, mencuri itu tidak boleh, salah. Jadi kita tahu, oh mencuri itu salah, oh berbohong itu salah, oh membunuh itu salah, ya, untuk menyatakan kesalahan. Kemudian yang ketiga juga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Wah, yang tadinya kita kasar nih, Alkitab katakan buah Roh Kudus adalah kesabaran, kelemah lembutan. Jadi kalau kasar, memperbaiki kelakuan. Yang tadinya kasar. Wah, firman Tuhan berkata lemah lembut, buah dari Roh Kudus, sabar, buah dari Roh Kudus. Kita perbaiki kelakuan kita ya adik-adik ya. Nah, terus kemudian yang keempat, untuk mendidik dalam kebenaran. Jadi mendidik Antileni, mendidik adik-adik semua yang ada di rumah, mendidik semua, membawa kita ke dalam kebenaran. Seperti kita tetap mengakui Yesus adalah juru selamat, kebenaran yang luar biasa. Kita tetap simpan, kita punya juru selamat ya. Kita punya kebenaran, yaitu Alkitab, yaitu firman Allah. Nah, Anti juga mau bacain satu lagi ya di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1 ayat yang ke-21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Oke, senang ya, Alkitab itu bukan kepengennya manusia, bukan, tetapi oleh dorongan Roh Kudus maka orang-orang bisa menulis Alkitab ini. Ya, berbicara atas nama Allah itu atas dorongan Roh
Kudus. Anti mau sebutin bareng-bareng lagi dong sama kalian pengakuan iman yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah, yuk sebutin bareng-bareng. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Jadi adik-adik harus tahu ya, Alkitab itu kita harus tetap mengakui, percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi bukan sekedar buku, bukan sekedar tulisan, tapi ini adalah firman Allah. Kita harus baca, kita harus melakukannya, kita harus menghormati. Oke? Sip? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar pada hari ini bahwa Alkitab adalah firman Allah. Terima kasih untuk kebenaran hari ini. Berkati adik-adik, berkati Aunty Leni, berkati Mama Papa, berkati keluarga besar kami. Berikan kami terus kesehatan. Kalau ada yang sakit, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kesembuhan. Kalau ada yang hatinya susah sekali, gak enak hatinya, berdoa juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah hatinya, beri penghiburan dan kekuatan. Terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dadah. Halo semuanya, ketemu lagi sama Aunty Tania. Hari ini kita akan kreativitas. Oke, udah disiapkan bahan-bahannya adik-adik? Nah, alat dan bahannya bisa adik-adik lihat ya di layar. Ini Aunty tampilin. Kita akan bikin kayak gini nih. Akan bikin nemtek. Nah, alat-alat yang dibutuhkan butuh lakban, butuh gunting, spidol, lem kertas, dan juga pita seperti yang ada di layar. Ups, Aunty lupa, kita butuh juga kertas dong tentunya. Oke, kita akan mulai ya adik-adik. Semuanya siap? Oke, pertama kita akan membuat lingkaran kayak yang Aunty lagi gambarin di sini. Ambil spidolnya sama bisa pakai lakbannya gitu ya. Terus kita bikin lingkarannya seperti ini. Bikin 2 lingkaran ya di kertas putihnya adik-adik. Oke. Kelihatan kayak yang Aunty lagi bikin nih di layar nih sambil dilihat ya. Kalau yang nggak punya lingkaran gede bisa pakai yang lain sih, terserah. Yang penting nanti kita akan bikin bentuk lingkaran seperti ini. Kemudian kita akan gunting lingkaran tersebut mengikuti garis yang tadi sudah adik-adik bikin. Guntingnya pelan-pelan aja ya adik-adik. Kalau Aunty nih, Aunty potong dulu nih cuman di sekitaran lingkarannya biar nanti gunting si lingkarannya nggak susah gitu. Nah kayak gini ya. Nanti gunting untuk lingkaran yang pertama. Oke, udah. Taruh dulu, kemudian gunting lingkaran yang kedua. Pelan-pelan aja guntingnya. Ups, jatuh Aunty. Ya udah, kita gunting lagi ya, lanjutin lagi adik-adik. Guntingnya yang pelan-pelan. Buat yang belum bisa sendiri, bisa minta tolong mama papa atau kakaknya ya. Ya, kita gunting. Semoga adik-adik masih ngikutin Aunty ya. Oke, sekarang Aunty udah punya 2 lingkaran seperti di layar ini. Sekarang Aunty mau ambil pitanya. Kita akan buat bentuk dari pitanya ini gitu ya. Nanti buat dikalungin adik-adik. Nah seperti ini nanti bisa diukur sesuai kebutuhan gitu ya, sesuai keperluan adik-adik. Nah setelah itu digunting. Oke, udah. Sip. Nah, terus apa? Nah, ambil kedua bagian ujungnya ya, yang tadi udah digunting. Kemudian siapin juga lakban. Kalau Aunty sekarang pakai lakban kertas, adik-adik bisa pakai apapun yang ada di rumah ya. Intinya semacam lakban supaya kita bisa tempelin pitanya ke kertasnya seperti ini. Nanti ambil kertasnya, kemudian taruh ujungnya. Dan kita tempelin lakbannya ya biar dia kenceng ya, nempel dengan kenceng.
salah satu bagian lingkarannya, oke? Kemudian kita ambil lingkaran yang satunya lagi, ditutup seperti ini. Nah, untuk bisa nyatuin sama lingkaran yang satu, kita pakai lem kertas kayak gini. Nah, lemnya taruh di sekeliling di pinggiran lingkarannya, kemudian kita tempel. Nah, yang bagian ujung pita tadi biar ketutup ya, adik-adik, biar lebih rapi, kelihatannya lebih cantik gitu kan, lebih bagus. Oke, udah deh, udah kelihatan kan kayak name tag. Nah, sekarang kita akan nulis nih di name tag-nya. Name tag-nya kita tulis kayak gini ya, ikutin nanti. I choose Jesus. Yay! I choose Jesus ya. Kemudian bisa ditambahin hiasannya, bisa tambahin bintang-bintang, atau adik-adik bisa juga menambahin bentuk-bentuk yang lain untuk menghiasi name tag-nya. Tada, udah selesai nih. Bagi yang punya pensil warna bisa ya lo ya diwarna-warnain name tag-nya biar lebih bagus lagi. Oke, ini dia hasilnya. Oke adik-adik, semoga semuanya bisa ikuti nanti ya. Dan sampai jumpa di kreativitas kita berikutnya di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.